Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Ajarifi, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang mulia ini. Hari ini kita mengambil tema tentang i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah duduk di dalam masjid, ya, sambil berzikir, berdoa dan membaca Al-Quran, apa saja, yang penting bersendirian, tidak ngomong dengan orang lain, walaupun orang lain itu ada di sisi kita tuh, di kanan kita, di kiri kita, di belakang kita, tapi tidak ada komunikasi tentang duniawi. Yang kita tujukan adalah mengingat Allah. Terus kita berzikir di situ. Kalau perlu kita tutup kepala dengan kain putih supaya orang-orang tidak mengganggu kita. Kapan kita nanti berdiri, misalnya ketika kita sudah harus misalnya ke sumur kecil, menubut bahasa Aceh, kadang tekek dia, kadang batu wudu, untuk tajak dalam uman kecil, tak baru wudu, masuk lagi ke dalam masjid, beriktikaf kembali, berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, tidak ngomong duniawi dengan orang, dan menjauhkan diri dengan istri. Kita duduk terus di situ menunggu waktu salat. Waktu salat berjamaah, kita salat berjamaah, kemudian kita i'tikafkan kembali. Ini adalah pekerjaan yang sangat digalakkan dalam bulan Ramadan, terutama 10 terakhir. 10 terakhir ini disebut dengan itqun minan nar. Jadi bebas kita dari api neraka. Kebebasan ini akan terwujud ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf, ya, di siang hari, ya, juga malam-malamnya seperti itu. Cuma di malamnya itu kita tidak berpuasa. Jadi kita terikat dengan masjid, dan i'tikaf itu di masjid, tidak boleh di tempat lain. Misalnya saya mau i'tikaf di rumah, itu tidak disunatkan. Saya mau i'tikaf di Menasah, di kampung-kampung, tidak juga. Di masjid ya i'tikaf itu. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir ini beliau i'tikaf. Beliau i'tikaf. Untuk apa beliau i'tikaf? Dan dianjurkan kepada kita supaya kita tidak kehilangan momen, tidak kehilangan kesempatan. Karena di 10 terakhir ini saatnya Lailatul Qadar. Supaya kita mendapat Lailatul Qadar. Tetapi sebaliknya, kalau kita tinggalkan masjid, kita berpikir duniawi, hanya mementingkan baju baru, menghabiskan waktu di pasar baju, di pasar ikan, ya hanjik kurung ciknya. Punya baju makanan hanjik kurung, pasar daging. Jadi kepada masjid kita lupakan, walaupun kita puasa tapi enggak pernah salat jamaah di masjid. Nah, orang-orang seperti ini akan sangat jauh dengan pahala dan sangat jauh dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, selama kita i'tikaf juga kita harus menjauhi pergaulan dengan lawan jenis kita, dengan istri, ya, atau dengan suami. Tidak ada hubungan itu karena kita sedang i'tikaf.
Rasulullah di dalam iktikafnya beliau membaca istighfar sangat banyak, ya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Beliau minta ampun kepada Allah SWT, dan beliau memuji Allah dengan membaca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Tahlil la ilaha illallah. Beliau juga membaca ayat-ayat Al-Quran yang afdal, ya, yang surat-surat tertentu yang sering beliau baca adalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surat Yasin, surat Al-Kahfi. Beliau isi membaca ayat Al-Quran itu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, iktikaf ini adalah taqarrub ilallah, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, meninggalkan kepentingan duniawi. Nah, tentu ini sunat iktikaf ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak sibuk, bagi orang-orang yang sudah diberi rahmat oleh Allah, punya kelebihan rezeki, ya, punya kelebihan rezeki di rumahnya. Tetapi seorang buruh tidak digalakkan iktikaf, takut nanti nafkah untuk rumah tangganya tidak terpenuhi. Jangan sampai kelaparan anak-anaknya di rumah. Jadi orang-orang yang pendapatannya sedikit itu tidak digalakkan oleh agama untuk beriktikaf. Jadi ini ada klarifikasinya. Ada orang-orang tertentu tidak digalakkan beriktikaf, misalnya, ya, pemerintah, misalnya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, misalnya kan, atau pembantu-pembantu mereka yang disebut kepala-kepala dinas itu. Jadi lebih utama melayani masyarakat ketimbang beriktikaf. Baik sampai ketua PDAM enggak iktikaf, lebuh hanai ke masyarakat, kan begitu kira-kira. Baik sampai yang menjaga listrik itu beriktikaf, nanti mati listrik siapa yang menghidupkan. Jadi iktikaf ini dianjurkan bagi orang-orang yang punya waktu, ya, yang punya waktu. Jadi jangan nggak ada beras di rumah, kita iktikaf juga di masjid. Akhirnya datang istri memaki-maki kita. Jadi kalau tidak punya rezeki, cari rezeki lebih utama dari iktikaf. Boleh orang miskin beriktikaf kalau sudah ada izin, misalnya dari majikannya, atau dari orang-orang kaya dipanggil orang miskin, hai tengku, punah abah lawinyo, pak nak gereja, lun harus lunjak gereja pak. Kalau lun hana lunjak gereja, hana beri firmo, enggak usah kerja. Saya tanggung sekian uang, tengku iktikaf saja, misalnya, ya. Itu boleh juga orang yang tidak punya beriktikaf. Jadi iktikaf ini sangat besar pahalanya, sangat besar, luar biasa. Kita lihat manusia berlomba-lomba, umat Islam berlomba-lomba beriktikaf, terutama yang cukup nafkahnya itu. Sekarang ada beberapa masjid di kota Banda Aceh ini penuh dengan jamaah iktikaf. Antara lain Masjid Agung Al-Ma'mur di Bandar Baru Lamprit, atau disebut juga Masjid Oman. Itu banyak sekali orang iktikaf. Bukan orang Lamprit, bukan orang setempat itu. Tapi di masjid itu ada orang-orang di luar kota. Ada yang dari Luk Semawe, ada yang dari Aceh Barat, menyewa hotel lagi untuk iktikaf di Masjid Al-Ma'mur Lampri, karena mereka juga ingin mengikuti imam dari Sudan itu, Syekh Hamman, yang suaranya sangat bagus itu. Di Masjid Berawi juga banyak orang iktikaf, ya. Jadi alhamdulillah, berarti Aceh sebagai Serambi Mekah ini
masih ada orang-orang yang peduli terhadap agama. Jadi i'tikaf ini bagian dari syariat, ya, bukan diada-adakan. Jadi i'tikaf ini bagian dari syariat, hal yang digalakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa JTV, banyak hadis-hadis sahih yang menganjurkan kita beriktikaf di akhir Ramadan ini. Salah satu yang ingin dicapai adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan orang yang berpuasa ini mencapai derajat takwa. Derajat takwa ini tidak mungkin tercapai tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Jadi i'tikaf ini bagian dari pengorbanan. I'tikaf ini bagian dari perjuangan. Pemirsa JTV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.